Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang al-syu'ur dan al-lawa'i, yakni ketidaksadaran atau perilaku yang dilakukan tanpa kesadaran penuh. Sebelumnya kita membahas bahwasannya qalb, yakni hati kita, ini kan menjadi pusat perasaan, menjadi pusat kesadaran dan menjadi pusat akal. Ya, betul ya? Jadi akal, cara berpikir, kesadaran, kemudian perasaan, persepsi, semua itu berkumpulnya adalah di qalb, di dalam hati kita. Bahkan pemahaman, al-fahmu itu juga ada di dalam qalb. Kemudian ada sebuah teori yang berkaitan dengan ketidaksadaran. Yang teori ini masyhurnya diusung oleh Sigmund Freud ya. Tulisannya Freud itu. Dia kan punya teori psikoanalisis ya. Yang membahas tentang ID, ego dan superego ya. Ternyata ini berhubungan dengan ketidaksadaran. Karena menurut Freud, manusia itu kadang melakukan sesuatu berdasarkan alam bawah sadarnya. Jadi ada di mana manusia melakukan sesuatu karena tidak sadar. Padahal dalam pembahasan kita yang lalu, semua perilaku manusia itu ya sebenarnya karena kesadaran yang ada di dalam hati. Nah, bagaimana duduk perkaranya ini akan kita bahas ya. Nah, menurut teori ini disampaikan bahwasanya ketidaksadaran itu sebagai contoh ini bisa dilihat ketika seseorang membuat janji bertemu. Sudah janjian ya. Sudah janjian untuk bertemu, baik itu bertemu teman, bertemu rekan bisnis atau lain sebagainya. Kemudian Anda pergi ke tempat kerja di pagi hari dan matahari sampai terbenam, asik mengerjakan tugas-tugas, sehingga lupa dengan janji tersebut. Berarti di sini apa yang terjadi? Nah, ketika sudah di penghujung, lalu tiba-tiba Anda bangkit dari kursi dan melihat jam, mengingat janji yang telah Anda buat. Pernah mengalami seperti ini? Pernah ya. Pada saat itu, orang tersebut telah muncul dalam kesadaran Anda, yang berarti bahwa sebelumnya ia berada di wilayah ketidaksadaran. Nah, ini menurut teori Freud tadi. Jadi orang yang kita ajak janjian tadi itu, menurut teori ini, itu sedang berada di wilayah ketidaksadaran. Sehingga kita lupa. Karena di wilayah ketidaksadar, akhirnya kita ya tidak ingat dengan janji tersebut. Oleh karena itu, banyak kenangan, pikiran, perasaan, dan keinginan juga bersifat tidak sadar. Yaitu mereka terletak di wilayah perasaan yang tidak sadar atau tersembunyi di dalamnya hingga diperlukan. Ini menurut teori ini ya. Jadi ada wilayah ketidaksadar. Kira-kira
teori ini bahaya tidak? Enggak. Bahaya enggak? Enggak. Nanti akan kita bahas ya, bagaimana sudut pandangnya. Sebenarnya teori ini dimunculkan itu kan untuk mencoba memahami perilaku manusia. Kenapa manusia bisa melakukan ini, kenapa manusia bisa begini dan seterusnya. Teori ini kan berusaha untuk mengungkap itu. Sehingga dalam teori ini pun nanti lahir berbagai macam teori turunannya. Misalkan begini, kita sering mendengar istilah luka pengasuhan. Ya, luka pengasuhan. Sehingga orang perilakunya seperti ini, seperti ini. Menurut teori ini dia melakukan itu adalah ada wilayah peran ketidaksadaran. Jadi mungkin di masa lalu dia pernah mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Akhirnya memori wilayah bawah sadarnya itu menekan ingatan tersebut. Ditekan sehingga dia lupa. Di suatu saat tanpa dia sadari peristiwa-peristiwa itu berpengaruh terhadap perilakunya. Itu. Makanya di psikoanalisis itu kan dia mencoba untuk menggali masa lalu, kamu dulunya lagi mana dan seterusnya. Oke lah, ini usaha untuk mencari akar permasalahan, kan mendiagnosa ya. Tetapi kadang-kadang ini juga kebablas itu. Akhirnya selalu menjadi kambing hitam. Soalnya begini ini karena dulu begini mungkin. Saya begini ini mungkin ada sebuah peristiwa yang tidak saya sadari akhirnya. Apa pakai ini? Kasih mandi, kasih. Lucu banget sih kamu. Ini tentang Freud tadi ya. Ini pembahasannya panjang ini. Tidak perlu kita bahas detail ya teorinya ya. Psikoanalisis dalam psikologi dianggap sebagai salah satu metode pengobatan yang penting untuk gangguan mental, gangguan jiwa, terutama yang menunjukkan gejala penyakit seperti histeria dan kepribadian ganda dan lainnya. Nah, ini arahnya ke sana akhirnya. Contohnya ya ini ya. Contoh misalnya, seseorang yang menderita histeria akan memiliki pengaruh kuat dari pemikirannya terhadap gangguan sensitivitas, memori, kemauan, dan gerakannya. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap histeria sebagai penyakit mental. Apa histeria? Fun. Ya? Antusiasme. Histeria. Teriak. Antusias. Ya, luar kendali. Histeria. Atau kehilangan ini, respon. Kontrol. Jika seseorang mengalami kehilangan kepekaan pada salah satu anggota tubuhnya, ia dapat sembuh melalui sugesti katanya. Salah satu ciri penyakit ini adalah bahwa ia tidak hilang dengan perintah sembarang dokter, melainkan melalui penanganan dokter yang dikenalnya dan lebih disukainya dibandingkan lainnya. Jadi harus ada kedekatan memang dengan terapis ya. Ini panjang sampai pada sebuah, ini bukan kesimpulan ya, ini adalah semacam dugaan dari penulis, hipotesa awal. Salah satu hal terpenting yang dibawa oleh sekolah psikoanalisis modern adalah bahwa ia berusaha untuk mengungkap kecenderungan pengaruh Yahudi Zionis yang terkandung dalam tulisan-tulisan Freud. Jadi memang Yahudi Zionis itu masuk ke dalam ilmu psikologi, termasuk dalam karya-karya Freud. Hari ya? Mungkin Freud yang berkaitan dengan mistisme Yahudi
serta mitos tentang umat pilihan. Dan khususnya untuk menunjukkan masalah-masalah neurotik yang dialami oleh Freud secara pribadi. Ini panjang ini ya. Mereka dianggap memiliki teori-teori mengagumkan dan memberi kontribusi besar bagi umat manusia. Sementara pada kenyataannya mereka adalah alat untuk kepentingan politik atau ideologi fanatik atau ambisi duniawi yang jauh jangkauannya. Meskipun mereka berpura-pura menjadi ilmiah, nah ini kan sering ya. Barat itu selalu berpura-pura menjadi ilmiah dan mengabdi untuk kemanusiaan. Ini adalah pandangan singkat tentang apa yang diungkapkan oleh peneliti psikologi tentang ketidaksadaran atau pikiran bawah sadar. Kelihatannya ilmiah, kelihatannya wah, tetapi ternyata psikoanalisis ini pun pada akhirnya juga bukan dari muslimin loh. Bahkan di kalangan mereka sendiri kemudian dibantah teori-teori itu, teori psikoanalisis, karena tidak mampu menjawab semua penyebab perilaku karena psikoanalisis ini kan pada akhirnya nanti secara tidak langsung meniadakan pemahaman atau peran intelektual, peran akal. Padahal hati itu punya kemampuan untuk menimbang kan. Loh kok orang bisa berperilaku secara tidak sadar dan seterusnya karena ini? Lah kemana akalnya? Akhirnya nanti ini karena saya ini luka masa lalu, luka pengasuhan. Lah akal kita ini loh gimana? Bukankah perilaku kita ini dipengaruhi oleh misalnya ada akal, ada perasaan di sini. Jadi jangan hanya masalah perasaan-perasaan terus. Kita juga dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa pada asalnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Jadi kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran, penglihatan dan indera yang lain sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah pendengaran dan penglihatan, yang mana melalui pendengaran dan penglihatan kita akan mendapatkan informasi. Dan melalui afidah tadi, hati yang bisa memahami, bisa mengolah dan memutuskan, itulah nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Memang betul. Di hadis juga disebutkan fa'abawahu, orang tua, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita hidup, dan termasuk teman. Kan di hadis itu kan sebut pengaruh teman itu kan ada kan, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, orang yang berteman dengan pandai besi dan sebagainya, punya pengaruh. Tetapi meskipun ini semuanya punya pengaruh dalam diri kita, kita tidak pernah bisa menyalahkan mereka semuanya atas keputusan yang kita buat. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kita sendiri. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.
bukan orang lain yang pernah menyakiti kita, bukan orang lain yang pernah memberikan kita pengaruh dan seterusnya. Tapi lagi-lagi yang akan tanggung jawabkan adalah diri kita sendiri. Di Al-Baqarah itu kan ada kisah ya. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang mengikuti gitu kan. Gara-gara di di akhirat nanti mereka melihat azab kan. Akhirnya ini gara-gara kamu dulu nih. Yang merasa diikuti berlepas diri. Loh. Ada jaringannya ya. Enggak, tapi masing-masing ya kita tidak bisa berlepas diri loh dari apa yang kita lakukan. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang yang ikuti tadi, orang yang akhirnya terjerumus terperosok mengatakan apa? Kalau tahu dari dulu bahwasanya orang yang kita ikuti akan berlepas diri, kita pun dulu akan berlepas diri dari mereka. Tapi ya sudah terlambat. Nah, ayat yang tadi ya, yang menyebutkan bahwasanya Allah membekali kita dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ayat yang mulia ini menyebutkan pendengaran, penglihatan, dan hati yang menunjukkan bahwa ia mencakup pemahaman indrawi. Pendengaran dan penglihatan. Serta pemahaman intelektual, akal yang ada di dalam hati. Al-Quran menekankan pendengaran dan penglihatan sebagai dua alat pemahaman indrawi. Karena keduanya menunjukkan pentingnya semua indera dalam proses pemahaman ini. Terutama hubungan antara pendengaran dan penglihatan di satu sisi, serta akal di sisi yang lain. Jadi, kemudian kalau ini dikumpulkan ya hasilnya adalah pemahaman, renungan, pemikiran, persepsi, dan penalaran. Kalau psikoanalisis, selalu yang jadi kambing hitamnya adalah peristiwa di masa lalu. Bahkan melalui topeng ketidaksadaran, ya, itu dia bisa ngeles. Ketika saya lupa janji, loh iya, tadi itu janji yang sudah kita buat, sosok Anda itu berada di wilayah tidak sadar. Enak sekali ya. Ada di wilayah tidak sadar. Padahal lupa. Iya. Ya, lupa nanti ada hukumnya sendiri kan. Ada nisyan, lupa, ada ghaflah, lalai. Lalai dan lupa itu statusnya berbeda. Beda. Kalau ghaflah, lalai itu dicela berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalai, lupa. Sering lupa, akhirnya lalai. Bisa jadi orang kalau mengikuti madhab yang tadi ya melupakan sesuatu akhirnya kan? Iya. Kan lupa, nggak sadar. Kemudian juga ada firman Allah yang berbunyi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini menjelaskan peristiwa yang akan datang. Nanti ada di akhirat itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang celaka, dia mengatakan dan mereka berkata, kalau saja seandainya dulu kami mendengar atau kami menggunakan akal, maka tidaklah kami terjerumus ke dalam neraka sa'ir. Enak sekali. Kalau seandainya menggunakan pendengaran dan akal. Masalahnya pendengarannya dan akalnya tidak dipergunakan dengan baik. Jadi boleh, bukan berarti sama sekali tidak boleh menggunakan teknik psikoanalisis tadi, silakan. Hanya untuk apa? Sekadar mencari mendiagnosa. Kalau penyakit itu kan berarti kira-kira tadi makan apa, kan ini apa, oh berarti ini kan. Tapi ketika kita sakit perut, apakah yang kita salahkan adalah cabenya, sambalnya? Yang disalahkan siapa? Makan. Iya. Persis seperti kita mengalami masalah kepribadian kita dan seterusnya gitu.
Kemudian setelah dianalisa ada penyebabnya. Tetap yang nanti mempertanggungjawabkan siapanya? Kita sendiri. Kita sendiri. Ini konsep Islam ya. Berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Lucu nih Ustaz. Jadi begitu, ini pembahasan kita pada hari ini. Kemudian secara ini ringkasannya ya. Ringkasannya yang pertama tentang konsep ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran merujuk pada bagian jiwa manusia yang menyimpan perasaan, dorongan, dan kenangan yang tidak disadari. Contohnya tadi lupa janji bertemu. Nah, pikiran bawah sadar mempengaruhi tindakan. Pengaruh. Mempengaruhi tindakan tanpa keterlibatan langsung. Dan sering menjadi sumber masalah psikologis yang sulit untuk dikendalikan. Mana tadi? Poin yang berapa tadi? Pikiran bawah sadar. Oh yang pertama ya, ketidaksadaran merujuk pada bagian jiwa manusia yang menyimpan perasaan, dorongan, dan kenangan yang tidak disadari. Jadi kita itu kan punya kenangan, punya perasaan, punya dorongan yang kadang tersimpan. Nggak sadar kalau kita pernah punya itu. Nah, ini ya. Poin ketiganya tadi pikiran bawah sadar mempengaruhi, ternyata punya pengaruh. Apa yang tersimpan itu loh, itu punya pengaruh. Makanya dalam Islam itu kan kita diperintahkan untuk fa'fu anhum, maafkan. Fa'fu wal yasfahu, gitu kan, ada maafkan dan sudah lupakan masalahnya. Ya. Kalau ini kan ada tingkatannya ya, fa'fu itu kan al-afu itu memaafkan sudah gak ini. Kalau wal yasfahu itu kita noleh, sudah berpaling gitu loh, sudah nggak mau melihat masalah yang sudah pernah terjadi. Ini kan upaya Al-Quran supaya kita tidak memendam apa? Iya, tadi yang disebut nanti akan tersimpan menjadi alam bawah sadar tadi. Ya, sudah. Kemudian kedua, peran ketidaksadaran dalam psikologi. Ketidaksadaran memiliki dampak besar pada mereka yang mengalami neurosis, gangguan emosional. Ada pengaruh. Emosi bawah sadar lebih dominan daripada rasionalitas. Yang muncul lewat gejala fisik atau kebiasaan. Biasanya ada impuls tertentu ya, menggigit kuku, batuk tanpa sebab dan seterusnya. Kadang ada pengaruh itu. Ini impuls-impuls. Dorongan-dorongan ini sering berasal dari masa kanak-kanak dan ditekan oleh nilai-nilai sosial dan moral. Kadang nilai-nilai sosial dan moral tertentu di sekitar kita itu juga membuat apa yang kita alami tertekan. Ini banyak lainnya ya. Pendekatan psikoanalisis Freud. Sigmund Freud menggagas psikoanalisis sebagai metode untuk mengeksplorasi dan menyembuhkan konflik batin dari ketidaksadaran. Tujuannya adalah membawa kenangan tertekan ke dalam kesadaran. Coba ngangkat sih. Jadi coba ngangkat apa yang ini. Tapi tidak sepenuhnya semuanya bisa diangkat. Bahkan disalahgunakan akhirnya untuk menjadi legitimasi perbuatan buruk seseorang. Ini salahnya di situ. Ini ada kritik ternyata. Kritik terhadap Freud dan implikasi ideologis. Terdapat kritik terhadap Freud bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh mistisme Yahudi dan ide Zionis. Penulis buku yang kita bahas ini yang Munafas
menekankan pentingnya mengkaji teori psikologis secara kritis sebagai hipotesis, bukan kebenaran mutlak. Ini ya. Karena ilmu psikologi, ilmu jiwa ini berbeda dengan sains, sehingga tidak bisa diperlakukan sebagaimana sains yang selalu landasannya empiris dan seterusnya. Nah, ini penutup. Pemahaman tentang manusia ini kan tidak hanya dari aspek psikologis ya, tetapi juga ada aspek spiritual. Ya, di psikoanalisis itu mengesampingkan spiritual agama. Tidak dipertimbangkan di sana. Padahal biasanya tingkat spiritual yang baik ini punya pengaruh sebenarnya untuk menekan apa yang disebut sebagai peristiwa-peristiwa masa lalu tadi itu yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya. Jadi sebenarnya manusia itu perilakunya ya sebenarnya dengan kesadaran ya. Jadi jangan bersembunyi, jangan berlindung di balik ketidaksadaran. Bisa tetap apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah dari kesadaran, dan nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Baik, sementara sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, itu tentang al-alam wal laddah, rasa sakit dan rasa nikmat. Rasa sakit dan rasa nikmat. Al-alam wal laddah. Alam itu alim kan, sakit, pedih gitu kan. Ada al-laddah. Ya. Pakai hamzah ya, alif. Nah, alam bukan al-laddah. Jadi bahasa Indonesia laddah, lezat. Lezatos. Iya, lezatos. Coklatos. Ya, kita tutup dulu dengan hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa hari ini Ya. buat kita semua, doa di hari Arafah Iya. untuk kita semua. Oke. Subhanaka Allahumma. Jadi sudah kita tutup ya. Alhamdulillah.